Baik, selamat pagi, Nay. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi ini minggu ke-12 ya. Tapi pertemuan kita 13. Pertemuan ini 13, dan posisi di kalender minggu ke-12. Jadi sisa 4 minggu lagi. 1 bulan kita akan UAS. Dan ini kuliah terakhir di saya, kuliah terakhir. Di kuliah untuk mata kuliahnya ya. Kuliah terakhir karena pada hari ini atau minggu ke pertemuan ini saya sudah selesaikan materi. Nanti yang kita bicarakan adalah analisa beban gempa dengan menggunakan cara terakhir, cara yang paling populer, justru cara yang paling populer di kalangan engineer di lapangan, kalangan perencana di lapangan, itu cara respon spektrum. Dan ini cara yang paling populer. Yang paling populer itu dalam arti memang mudah, tapi butuh pemahaman yang baik untuk cara ini. Cara respon spektrum hampir sama dengan cara statik ekivalen. Hanya lebih pendek karena kita hanya sampai membuat gambar respon spektrum di posisi kota yang diadakan pembangunan gedung itu. Nanti respon spektrum itu kita masukkan ke software. Jadi masukkan ke SAP 2000 atau ke STAT Pro dan sebagainya. Nah, saya akan mulai menjelaskan cara respon spektrum. Anda bisa lihat di modul halaman Jadi saya ulang lagi bahwa cara ini adalah cara yang terpakai di lapangan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai perencana struktur di luar, jadi cara ini banyak dipakai oleh para perencana. Jadi bukan teori aja, ini cara yang nanti Anda bisa pakai, 3 cara ini. Tapi yang paling populer, ini cara respon spektrum. Anda bisa buka halaman berapa? Halaman berapa ini? Sudah nih? Semua? Sudah buka nih? Semua? Sudah? Jadi menghitung F2 dan F1, tapi nanti bentuknya bukan F2, F1. Ya. Kalau F2, F1 ini adalah gaya gempa lateral tiap lantai, statik ekivalen. Statik ekivalen. Nanti di bagian terakhir, kuliah kita akan saya tunjukkan aplikasinya pada saat ini. Jadi perlu saya beritahu bahwa beban gempa ini nanti akan kita masukkan di tugas besar struktur tahan gempa semester depan sebagai beban, bersama beban mati dan beban hidup. Ya. Jadi kita belajar mengenai beban gempa ini memang spesial, satu semester. Jadi satu semester lewat mata kuliah teknik gempa. Kenapa? Karena memang hanya teknik sipil yang bisa menghitung atau memindahkan kejadian gempa kuat, gempa tektonik yang berupa getaran kuat pada semua sistem sarana sama gedung, itu menjadi nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif, yaitu bentuknya adalah gaya latar gempa tiap lantai. Ada 3 cara, yaitu cara time riwayat, atau superposisi modal, riwayat waktu, cara statik ekivalen minggu lalu, dan ini minggu yang ini cara respon spektrum. Soalnya sama ya, soalnya sama. Ya, Anda menghitung dulu berat, ya.
Ini tidak saya jelaskan berat setiap lantai, nanti di total, berat total. Ya. Kemudian Anda menentukan kategori risiko bangunan seperti di statik ekivalen. Ya. Jadi kita ada di KRG 4, karena rumah sakit dengan IGD. Kemudian Anda menentukan faktor utama, persis statik ekivalen. Ya. Menentukan respons spektrum percepatan terpetakan dalam periode pendek SS dan S1. Periode pendek itu 0,2 detik ya. Berdasarkan peta gempa ini, dilihat warnanya, lokasi proyeknya di mana, kotanya di mana. Kita memakai pendekatan gambar ini beserta nilainya, nilai SS untuk gambar 15, kemudian gambar 16 untuk nilai S1 periode panjang. Nah, 1 detik ya. Kemudian kita dapat ini SS 1,5, S1 0,6. Kemudian setelah itu kita cari koefisien situs FA dan FP berdasarkan kondisi tanah keras kita di fondasi. Di soal ini adalah tanah keras. Menggunakan tabel 6 kita menentukan FA. Koefisien situsnya SC Anda tarik ke kanan, kemudian Anda lihat range SS Anda akan 1,5, jadi dapat FA 1,2. Jadi ini adalah koefisien situs untuk periode pendek SS. Ini koefisien situs untuk periode panjang FP. Nama prinsipnya 1,4. Kemudian Anda menentukan desainnya. Jadi respons spektrum percepatan desain SDS 2/3 SS. Kemudian SD1 periode panjang 1 detik 2/3 D1 SN1, di mana SS dan S1 itu 78. FA kalikan SS, kemudian FV kali S1. Kemudian setelah itu Anda menggambar. Nah, di sini berbeda. Kalau di statik ekivalen kita akan mencari koefisien CS. Anda lihat ya, kalau di statik ekivalen kita langkah ke-7 ini adalah mencari koefisien CS atau koefisien gempa dasar. Saya cek dulu ya. Ini yang di statik ekivalen ini. Sampai dengan langkah ke-6 sama. Ya. Di langkah ke-7 kita menentukan kategori desain seismik, baru menentukan koefisien modifikasi respon R, terus kemudian koefisien periode dasar PA lebih panjang ya, baru koefisien respons seismik CS. Tapi kalau di respons spektrum, setelah langkah keempat, kita diminta untuk menggambar respons spektrumnya bagaimana. Respons spektrum desain kita, tadi kan ada dari SNI, punya kita bagaimana spektrum desainnya. Menurut SNI seperti apa? Jadi menggambar respons spektrum desain. Anda bisa buka di respons spektrum desain ini di SNI, untuk teoritinya seperti ini, bentuk teorinya. Jadi ada garis linear, jadi sumbu X adalah periode getaran, ada T0, kemudian TS, 1 detik, kemudian TL, periode panjang, 1 detik, kemudian TL. Kemudian sumbu Y adalah SA, percepatan desain SA. Nanti ada 4 garis yang kita gambar ya. Garis pertama itu linear, antara 0 sama dengan T0. Berarti di sini ada persamaannya. Nah, persamaannya itu ngikuti ini, persamaan 11. Jadi SA di sini besarnya sama dengan SDS dalam kurung 0,4 tambah 0,6 T dibagi dengan T0. T dan T0 kan sudah dapat dalam perhitungan sebelumnya. Ambil dari statik ekivalen ya. Kemudian yang kedua, garis konstan antara T0 sampai TS. Itu diceritakan begitu, untuk periode lebih besar dari
atau sama dengan T0 dan lebih kecil sama dengan TS, respons spektrum percepatan desainnya itu sama dengan SDS. Jadi ini garis datar ini atau garis konstan. Nah, kemudian antara TS sama dengan 1, kalau TS sama dengan TL, TS sama dengan TL, langsung TS sampai dengan TL ini, ya, itu Anda pakai persamaan S. Jadi SA sama dengan SD1 dibagi T. Kemudian lebih panjang dari TL ini, panjang dari TL ini, TL ya, panjang Anda pakai persamaan ini. DS kalikan TL dibagi dengan T. Nah, itu cara menggambarnya memakai persamaan 11, 12, dan 13. Kita hitung sekarang. SDS-nya 2/3 SMS. SDS SMS sudah ditentukan di depan dari statik ekuivalen. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Baik, itu tampilan dalam modul saya. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa melihat, mengikuti tampilan dalam SOP. Anda sudah pernah melihat SOP? SOP step 3 yang respons spektrum sudah terima? Sudah, Pak. Harus dilihat SOP-nya ya. Cara menyajikannya ikut SOP biar lebih jelas ya. Seperti ini. Biar lebih jelas dan lebih pendek, Anda ambil dari statik. Karena Anda kan sudah ngitung statik ekuivalen, jadi tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Jadi Anda rekap saja. Rekap ini Mas, datanya Mas. Ini kan semua sudah dihitung di statik ekuivalen. Jadi kalau Anda tidak pakai statik ekuivalen, misalnya dalam proses perencanaan gedung, caranya langsung respons spektrum. Maka Anda harus menentukan seperti urutan tadi, angka 1, 2, 3, 4, seperti statik ekuivalen, kemudian baru menghitung, menggambar respons spektrum. Jadi datanya seperti ini. Misalnya kata rekur klasitusnya adalah, di sini SB ya, contoh soalnya SB, tanah batuan. Kategori risiko gedungnya 4, faktor utamanya 1,5, SS-nya 1, S1-nya 0,4, FA 0,9, FV 0,8, SDS S1, TA, TL, KDS, dan R, semua ini sudah ditentukan atau diperoleh dari analisa statik ekuivalen. Kalau misalnya Anda tidak pakai statik ekuivalen langsung respons spektrum, maka yang hitungnya dari awal tadi. Dari awal tadi ini saya bilang. Ini yang di bahan kuliah kita nih ya. Jadi menentukan berat totalnya dulu, kemudian menentukan kategori risiko gedung, dan sebagainya. Kalau misalnya Anda tidak memakai statik ekuivalen, langsung memakai respons spektrum. Jadi Anda harus mencari seperti statik ekuivalen. Yaitu menentukan ini, makanya sama dengan statik ekuivalen. Menentukan berat, kemudian menentukan KRG, menentukan FIE, menentukan SS dan S1, menentukan FA dan FP, menentukan SDS dan SD1, ya, kemudian menentukan, baru menggambar respons spektrum. Bisa terima ya? Bisa ya? Tapi kalau tugas besar, Anda tidak perlu ulang, Anda copy paste saja dari statik ekuivalen. Ini kan semua data, lihat, linknya yang dari statik ekuivalen semua kan? Paham? Lihat ini, bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Pak.
Jadi linknya itu dari static equivalent semua. Jadi nggak perlu dihitung lagi, karena Anda dalam tugas besar menghitung lengkap, ada static equivalentnya. Tapi seandainya soalnya itu misalnya hitung beban gempa menurut respons spektrum, maka cara mengerjakannya harus dari awal seperti static equivalent, seperti yang ada di modul yang saya berikan. Beda ya, jadi ada dua cara menyajikan, seperti di SOP untuk tugas besar, atau kalau cuma respons spektrum saja, ya Anda nggak harus cari ini semua. Dengan langkah-langkah seperti di static equivalent. Paham? Atau seperti di modul 3 yang saya berikan ini. Sampai di sini, baru kita gambar. Tidak perlu mencari R, operation mencari CS dan sebagainya. Udah? Baik, sekarang saya ajarkan cara menggambar. Jadi cara menggambar, ini kemarin di tahun 2021 ini ada 6 orang ketangkap melakukan kecurangan. Saudara ya. Di step 2 saja, di step 2 ya. Di beton 2. Bukan, di step 2 Mas, di step 2 teknik gempa. Itu ada 8 orang Mas melakukan kecurangan. Jangan curang ya. Bisa sanggup tidak curang? Jadi di kelas D ada 1 orang, kelas B ada 6 orang. Itu ada 6 orang. Kalau saya perbaiki, di kelas A ada 6 orang, di kelas B ada 1 orang, kemudian di kelas D ada 1 orang. Jadi 8 orang. Sudahlah, jangan nyoba-nyoba main dengan saya kalau Anda curang, nanti ketangkap Mas, ketahuan Mas. Karena saya punya data Anda lengkap. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Yang saya bilang, saya tidak akan memaafkan kalau Anda boleh pakai filenya orang, but it's okay, tidak masalah, sebagai referensi. Tapi pakailah data Anda, bukan data orang itu. Jadi jangan sampai ada di sheet ini tertulis datanya orang itu ya. Copy dari siapa, Kan bisa nggak ya? Jadi misalnya begini Mas ya. Atau saya tidak perlu menunjukkan, nanti Anda ketahuan ya, cara saya. Jadi yang penting jangan tidak jujur aja. Yang tahun ini rekor bagi Anda yang tertangkap melakukan penipuan. Penipuan itu bentuk kejahatan dalam akademik. Itu apa sih Anda harus tidak jujur? Kalau nggak bisa, itu belajar, bukan cari gampangnya. Dan kecurangan itu luar biasa. Jadi dia tidak memakai file antar kelas Anda. Misalnya yang kelas A, jadi tidak memakai file di kelas A, jadi dia cross class, jadi menyeberang kelas, jadi ngambil file dari kelas D dan kelas B, luar biasa ya. Jadi ada si A di kelas A, tapi memakai file kelas D, supaya tidak terekam di jam. Padahal saya punya data Mas, data saya kan masih apa? Ini kan misalnya data kode kelas, Anda lihat ini. Lihat nggak nih? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, di sini kan ada nama Anda, yang satu kode itu dari masing kelas kan saya lihat. Ya. Jadi saya kalau memeriksa Anda itu tidak memeriksa Anda sendiri, tapi saya melihat Anda di lain kelas yang mempunyai kode yang sama. Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti, Pak. Udahlah, saya lebih pandai dari Anda gitu, mencurang-curang gini. Supaya tidak ribet dan Anda mempercepat saya periksa.
Kerja berdasarkan modul, SOP, dan kebiasaan itu kalau Anda nggak berubah, itu bahaya. Apalagi kalau Anda sudah kerja dan Anda ketangkap begitu, ya dikeluarkan. Apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, ya dikeluarkan, terus Anda dapat gaji dari mana? Nganggur kan? Kalau sekarang masih mahasiswa nggak masalah. Digugurkan bisa ngambil tahun depan. Ya, kalau sudah kerja, sudah ada meningkat karir yang tertinggi, Anda melakukan penipuan, kecurangan data di suatu proyek, risikonya berat. Jadi itu karakter mental yang harus dirubah bagi mereka yang memiliki saham. Jangan bermain, jangan memupuk hal-hal yang negatif itu selama di kuliah. Jangan. Untuk apa sih tidak ada manfaatnya? Secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Terutama jangka panjang. Oke ya. Baik, ini masih kosong semua. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana ngisi ini. Ngisi gambar tadi itu. Saya putihkan dulu ya. Tolong perhatikan ya. Jadi ada 4 kolom di sini. T adalah periode getaran sumbu X tadi ini. Nah, ini. Saya ambil ini. Saya ambil ini. Taruh di sini. Ini yang di SNI ya. Yang di SNI secara umum. T ini ya. T. Kemudian periode T. Periode T. Ya, T itu maksudnya nanti batas-batas ini nanti ya. Kemudian periode T ini nanti angka ya. Saya buka ya. Saya buka dulu. Ini. 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 Udah? Bisa melihat? Kemudian ini adalah 0 ya, 0 titik angka ini. Kemudian TA dan TS. Jadi T0 kemudian ini TS. Nanti kita akan gambar garis ini, Mas. Gambar garis ini. Periodenya berapa di sini? Kalau 0 detik, mulai 0 detik. Nah, ini Anda pakai rumus ini. Jadi untuk T kurang dari T0, T kurang dari T0, itu SA-nya, jadi ini T kurang dari SA-nya adalah ini. Sumbu Y, SA-nya itu rumusnya adalah, rumus garis linear ini adalah SDS tambah kali 0,4 tambah 0,6. Ini ada lihat rumusnya nih. Itu dilihat itu. Ini ditulis dulu ya, SDS, S1, T0, TS dari perhitungan sebelumnya dan Anda tulis. SDS D292 kalikan 0,4 tambah 0,6
D307 dibagi D295 posisinya. Udah paham? Paham, Pak. Paham? Ini hasilnya masih 0 saya kira, 0,48. Kemudian Anda lihat TA-nya berapa tuh? TA-nya kan 0, T0 Mas. T0 sama dengan 0,2 kali SD1 kali SDR. Rumusnya ada itu T0 tuh. Ini kan Anda hitung T0-nya ya. Dari pasal 643. Ya. Nanti Anda masukkan aja itu ke besarnya ini sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Nah, TS-nya berapa? TS sama dengan SD1 dibagi SDR. Pasal 643 juga. Anda lihat pasal 643 tuh ya. Pasal 643 dilihat ya. Ya. Ini adalah SA-nya. Kalau sudah, baru nanti kita bisa menggambar ini. Ya. Contoh misalnya begini, nanti gambarnya pakai di ini, Mas. Sudah pernah gambar ini kan? Anda insert, halo, di insert ya. Terus kemudian pilih ini, bisa terlihat kan? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Ini diklik, Bisa, Pak. kemudian ini diklik. Nah, ini. Terus Anda pilih datanya, klik kanan, select data, terus ini dipilih. Ya. Kemudian oke. Ini gambarnya seperti ini. Untuk yang ini aja ini, Mas. Ya. Ya. Tapi nanti kan keseluruhannya kita akan gambar. Kemudian Anda buat untuk kehalusan data, Anda mau ngambil berapa? Saya ngambil 0,1. Terserah Anda ini ya, 0,1, 0,2, 0,3, atau 0,1, 0,3, terserah ya. Ini untuk melengkapi garis yang ini, garis yang mana? Garis yang ini nih, garis yang ini. Saya buka. Saya buka. Ya. Nah, kita sudah dapat garis ini. Jadi dari sini sampai sini sudah dapat. Jadi kurang dari T0, kemudian T0 sampai dengan TS. Jadi garis ini ya kita sudah dapat. Ya. Terus Anda hitung selengkapnya seperti ini. Yang saya kasih ini adalah TL ya, TL 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, itu Anda blok ini. Nah, blok ya. Insert. Kemudian pilih ini. Select data, ini di blok semua nih. Kemudian oke. Ini ketemu gambar ini. Saya terima? Bisa, Pak.
Baik, saya lanjutkan. Sudah bisa gambar, Mas? Sudah? Sudah, Pak. Terus ini nanti Anda edit, misalnya Anda tulis respons spektrum Manokwari yang sesuai dengan gambar paling Manokwari. Nanti sumbu Y-nya apa? Saya ke sini, ya. Ini yang ringnya di luar, kemudian plus. Di sini ada data label, ya. Data label, region dan sebagainya untuk modifikasi, ya. Ini akses, ada pilih akses title. Di sini ditulis percepatan SA. Ini bisa digeser nih. Kemudian yang ini Anda tulis periode getaran, periode E. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa terima? Bisa? Bisa, Pak. Nanti kehalusan dari gambar ini itu tergantung penambahan Anda. Jadi misalnya ini kurang, harusnya kan kurva parabolik, berarti di sini kurang nilai. Terserah Anda. Jadi antara 1 sampai dengan 2 kita lihat, itu saya harus tambah 1 nilai bisa, 1 dan 1,2. 1, ini kan 1, 2. Ini mungkin Anda mau tambah 1 nilai bisa. Coba kita coba ya. Yang ini nih, 1 dan 1,2 nih, mungkin Anda mau tambah 1,5 boleh. Nah ini misalnya nih, jadi 1,5. Ini jadi 1,5 berarti kan tambah dengan 0,5 kan, 0,5. Tapi dia lebih halus. Titiknya kan lebih halus. Muncul lagi satu. Jadi seperti itu ya. Untuk menggambar respons spektrum. Saya perlu mengingatkan respons spektrum ini mempunyai arti yang sangat penting ya. Respons spektrum adalah percepatan gempa terencanakan ya, yang merupakan hubungan antara periode getaran dengan nilai percepatannya. Dalam analisa respons spektrum, selanjutnya nanti Anda ikut tugas besar, itu tulis begini Mas, ditulis, jangan ikut modul ya, ditulis, Anda tulis, selanjutnya lakukan analisa struktur SAP dengan beban gempa berupa respons spektrum seperti grafikal. Jadi nanti merupakan beban ini nanti. Jadi ini nanti merupakan beban, tapi nanti saya jelaskan detail di semester 6 ya. Saya hanya kasih pengantar saja. Bagaimana memasukkan ini sebagai beban, kemudian bagaimana menganalisis strukturnya dengan beban gempa respons spektrum. Baik, saya tanya dulu, apa Anda menggambar ini sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini kalau teori dari SNI gambarnya seperti ini. Tapi kalau tergantung data kita tuh gambarnya yang bersama lah. Ini yang di Kupang, kemudian kalau di modul ini di Manokwari. Nah, seperti ini harusnya kan datar. Kalau mau datar ya antara 0 sama yang 1 dikasih angka juga. Untuk mengubah ini Anda bisa diberi format aksis. Nanti di klik kanan, kemudian Anda lihat nih minimum, maksimum. Jadi misalnya ini kan maksimumnya 13. Kemudian jaraknya adalah 1. Anda bisa ganti nih. Format aksis, ini misalnya diganti misalnya 13. Kemudian mayornya 1, minornya 0,2. Jadi terserah Anda mau diganti mayornya berapa, dicoba-coba nanti nih. Jadi per 1, jadi misalnya per 0,5. Ya. Per 0,5, paham? Ya.
Jadi klik ini, klik sumbunya, kemudian nanti angka ini di kotak atau range-nya, kemudian klik kanan, format aksis. Paham? Paham, Pak. Oke. Terus nanti ini nggak usah ya, nanti ini nggak usah tidak usah di tugas besar, jangan lihat SOP saja ya. Ini langkah selanjutnya di sub, tidak perlu ditunjukkan di tugas teknik gempa, nanti di subnya saja. Ya. Jadi SOP sub di teknik gempa harus bicara mengenai ini. Tapi di sini ada keterangan begini mas, setelah itu Anda buat, nanti diberi file terpisah, angka ini nanti Anda rubah menjadi notepad. Nah ini menjadi notepad, saya copy dulu. Dalam bentuk notepad, ya, dalam bentuk notepad seperti ini. Jadi tadi ini adalah T, ini adalah, ya ini SA, kalau SA, ini adalah T. Sorry, ini T, ini SA. Kemudian di notepad, nanti hasilnya seperti ini. Format notepad itu seperti ini. Nah, ini notepad, pernah tahu notepad kan? Hah? Hah? Pernah tahu kan? Tahu, Pak. Dirubah ke notepad, Saya ambil value-nya aja. Jadi ngambil value saja mas, jangan di link. Copy. Kalau offline name, paste, spesial, paste value. Kemudian nanti file, di save. Terus Anda generate response spectrum. Gitu ya. Simpan di mana nih? Di D aja ya. Oke. Anda buka nanti tadi saya simpan di save. Nah, ini yang respons spektrumnya saja yang nanti mau kita rubah ke notepad ya. Apa belum? Anda pindah ke Excel dulu. Nah, ini pindah ke Excel aja dulu. Udah save as spektrum. Function sama Novari. Sudah.
Nah, nanti ini kemudian save ke apa? Ke Notepad, hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini. Ngerti? Nah, sekarang kita tunjukkan bagaimana masuk ke SAP-nya. Ini portal Anda ada gambar dulu, semuanya harus lengkap nanti. Ini di SBTG nanti ya. Gambar portal apa? Portal teknik gempanya ada. Sudah ada beban mati, beban hidupnya sudah dimasukkan semua. Ini Anda lihat di sini portalnya. Terus kemudian Anda lihat beban matinya sudah dihitung. Oke. Hitung dulu nanti beban mati, beban hidupnya. Pakai tributary equivalent ya. Ini. Terus setelah Anda masukkan beban mati, beban hidup, ini sebelum saya masukkan. Terus kemudian Anda ke sini nih, define function response spectrum, terus pilih salah satu from file. Jadi Anda from file ya, from file. File yang nanti ada add new function, Anda browse ini. Nah ini pilih nanti yang dalam notepad itu, kemudian open. Nah ini gambar, ini kemudian periode value, kemudian display graph. Bisa mengerti? Jadi seperti itu nanti di subnya. Kemudian oke, ini merupakan beban, baru nanti di running. Gitu. Tapi ini bukan di teknik gempa. Saya hanya menunjukkan bahwa dalam analisa struktur dengan beban respons spektrum, Anda harus menggambar dulu beban respons spektrum dengan cara yang seperti diajarkan di teknik gempa ini. Seperti ini. Jadi tugas teknik gempa itu hanya sampai di sini aja. Sampai di sini. Makanya nanti di SOP saya bilang, di SOP yang tadi itu, analisa selanjutnya, jadi tulisnya begini, selanjutnya dilakukan analisa struktur SAP dengan beban gempa berupa respons spektrum yang seperti grafik di atas ini. Caranya tadi itu, saya ulangi, nanti Anda gambar dulu semua struktur, beban mati, beban hidup, pemodelan, bentang, dimensi, balok, kolom, masukkan semua dulu, pembebanan, kombinasi sudah. Nanti cara masukkan respons spektrum itu begini, define, kemudian function, respons spektrum, terus kita pilih salah satu code, kemudian ini nanya mau pilih from file juga boleh ya, karena kita adalah ini jadi from file ya, from file, tadi from filenya sudah tadi ya, ini from file, mana from file tadi, ini from file, add new function, browse, terus lari ke ini, yang tadi dirubah ke notepad tadi itu, yang tadi ini dirubah ke notepad tadi ini dirubah ke notepad tadi. Ya. Kalau nggak dalam notepad nggak bisa, harus dalam notepad ya. Ini dipilih, open, ini periode value, bukan frekuensi kan, periode value, kemudian oke, display graph. Nah, ini. Jadi kita sudah masukkan respons spektrum dan seterusnya nanti kita analisa. Itu nanti di analisa struktur gempa di semester 6 tahun depan. Semester 6 tahun depan. Nah, itu respons spektrum. Kalau static equivalent tinggal gampang. Kalau static ya Anda masukkan ini beban-beban di sini berapa nih? Ini diklik misalnya lantai 4, misalnya saya buat sama, ini diklik. Terus kemudian ada apa? Sign, kemudian join load ya, join load, force, kemudian gaya horizontalnya adalah yang X misalnya adalah 30 ton. Oke. Ini static equivalent yang Anda cari berdasarkan
gaya gempa lateral setiap lantai. Hah? Jadi menunjukkan statik ekuivalen itu mencari gaya gempa lateral setiap lantai. Kalau di subnya atau di stat pro-nya masukkan secara manual sebagai beban join load arah horizontal. Tapi kalau respon spektrum tidak memasukkan gaya, tetapi memasukkan gambar respon spektrum. Gambar respon spektrum seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa? Ya. Jadi seperti itu ya untuk memasukkan beban respon spektrum. Jadi harus coba ke notepad dulu nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini dengar suara saya nih. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka materi teknik gempa untuk semester 5 ini sudah berakhir sesuai dengan silabus. Jadi saya resume mengenai materinya, saya berharap ini berguna bagi Anda, apalagi akhir-akhir ini kita sudah dibuktikan bahwa Indonesia ini rawan terhadap gempa ya. Contoh kota Cianjur itu gempanya sebenarnya tidak kuat, tetapi berkali-kali terjadi. Dan itu edukasi masyarakatnya kurang sekali. Edukasi masyarakat mengenai bagaimana minimal menyelamatkan diri dan minimal bangunan tidak runtuh itu lemah. Itu Anda harus bicara mengenai modul 1 pengetahuan kegempaan, terutama mitigasi gempa. Ya. Mitigasi gempa itu harus benar-benar dikuasai. Kemudian apa itu gempa tektonik, penyebabnya. Sekarang ini ada lagi gempa vulkanik di Semeru, ya. Jadi gunung meletus itu adalah contoh adanya gempa vulkanik yang memang getarannya tidak terasa, tetapi erupsinya yang luar biasa. Jadi awan, kemudian runtuhan larva dan sebagainya itu yang berbahaya sekali. Tapi cara mengatasinya saya kira sudah bisa diduga. Beda dengan gempa tektonik yang sulit diduga terjadinya kapan, berapa besarnya, di mana, kan tidak bisa. Tapi kalau gempa vulkanik itu sudah tahu. Jadi misalnya kemarin itu dari status siaga itu berubah menjadi awas. Kan ada 3 status di situ kan. Ada 4 status ya, perhatian, kemudian waspada, siaga, awas. Nah, level kemarin kan level tertinggi dinaikkan oleh pemerintah, BMKG menjadi status awas. Hingga penghuni di jarak radius sekitar 17 sampai dengan 19 km itu harus evakuasi, harus pergi. Mudah diduga terjadinya kapan dan solusinya seperti apa. Jadi bagi struktur itu nggak ada masalah, tidak ada persoalan kalau seperti itu. Kalau gempa tektonik nggak terjadi tiba-tiba dan kita tidak tahu berapa besar. Nah, gempa yang kita masukkan sebagai beban ini adalah gempa tektonik, bukan gempa vulkanik. Terus di modul 2, Anda sudah belajar mengenai bagaimana bentuk getaran sebagai respons struktur akibat gempa ya. Itu dengan 3 cara, agent, Hauser, dan Stodola. Nah, semuanya ini akan merupakan data untuk menghitung beban gempa dan menggunakan 3 cara juga, yaitu superposisi modal, statik ekuivalen, dan respons spektrum. Saya berharap materi-materi ini bisa Anda pahami, minimal Anda mengenal dan pernah mendengar saya bicara. Ya, tidak menjadi orang yang kehilangan informasi, orang yang terbengong-bengong, ya, tidak tahu maksudnya apa, belajar apa, itu sangat menyedihkan. Itu apa Anda belajar 1 semester yang di gempa kalau Anda tidak tahu apa-apa. Ya. Itu pula dengan mata kuliah lain. Jadi kalau Anda dalam status tidak mengerti apa-apa yang dibicarakan dosennya, ada yang salah. Muridnya atau mahasiswanya mungkin kurang paham, atau dosennya juga menjelaskannya tidak baik. Ya. Kemungkinannya seperti itu. Oleh karena itu,
tetap memegang prinsip Anda harus mengambil manfaat yang seharusnya untuk masalah yang ada di dalam mata kuliah. Dengan belajar sendiri, dengan membaca, dan sebagainya. Oke, saya absen karena saya mau akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau menjelaskan mengenai gambar struktur beton 2, step 7. Saya melihat Anda itu tidak paham. Untuk menggambar fondasi dan kolom, itu kuncinya Anda lihat detail fondasi Anda. Ngerti? Ngerti? Anda catat, Mas. Lihat detail fondasi di step 6. Yaitu gambar key plan fondasi. Gambar letak fondasi. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Ditulis. Bagi Anda yang gambarnya asal kerja atau ngawur tuh, lihat gambar rencana fondasi di step 6 bagian Anda. Terus kemudian lihat portal Anda dan lihat cara Anda melihat portal dengan memperhatikan posisi kolom. Paham? Posisi kolomnya bagaimana? Kemarin kan sudah di teknik gempa di tugas besar, Anda kan sudah diajarkan bahwa kolom itu bagi mereka mendapatkan kolom persegi panjang, itu kolom itu HK-nya, tinggi kolomnya mengikuti bentang panjang. Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Kemudian setelah Anda memastikan, melihatnya, baru Anda menggambar desainnya atau gambar DED-nya. Nah, pada gambar DED itu, garis di bawah ya, di detailnya, garis tepi pondasi itu lurus dengan potongannya. Tidak miring ke kiri, miring ke kanan, dan sebagainya. Kemudian gambar kolom mengikuti gambar arah Anda melihat portal. Jadi bagi Anda yang portalnya di step 6 itu mungkin saya kelewatan masih gambar persegi semua, tolong diperbaiki. Ada yang persegi panjang kan? Ngerti nggak? Jadi ada yang persegi panjang. Ya? Mengerti nggak nih? Ya? Tanyakan ke teman Anda yang paham kalau nggak paham. Jadi jangan asal gambar, Mas. Dikira mudah. Tidak mudah kalau Anda nggak paham. Terutama gambar kolomnya. Arah kolom terutama ya. Arah kolom sama arah fondasinya. Kuncinya lihat gambar dena kolom di step 6. Kalau misalnya dena kolom di step 6-nya masih gambarnya semuanya persegi, semuanya bujur sangkar, Anda perbaiki karena Anda nggak paham. Mungkin ada beberapa saya kelewatan. Ada beberapa saya kelewatan. Seperti ini misalnya, sampai contoh ya. Tolong sabar sebentar ya. Ini 5 menit lagi akan putus. Tapi saya kira Anda akan sambung lagi kalau kita nggak selesai. Ini dena fondasi, Mas. Perhatikan gambar ini, Mas. Perhatikan gambar ini. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Bagi Anda Ngerti, yang Pak. asal kerja, karena pinginnya asistensi, kalau Anda tidak berubah, tetap saya tolak. Sampai 1000 kali Anda asistensi, saya tolak. Terus saya kembalikan. Asistensi itu adalah mengajukan kepada saya draft yang Anda pahami. Bukan asal asistensi dan asal kerja. Bukan ya. Untuk apa Anda asistensi tapi isinya kosongnya? Anda tidak tahu apa yang dikerjakan, hanya kopas player. Untuk apa? Percuma, saya bukan dosen yang seperti itu, Mas. Ya, bukan dosen yang kemudian bagus, kemudian lengkap, kemudian saya ACC. Enggak. Saya lihat benar dan salahnya. Paham? Makanya didengarkan penjelasan saya ini sehingga tidak salah. Si anak ini mendapatkan center line 5, Mas.
pada waktu menggambar portal, matanya tidak di sini. Apa matanya di sini, Tah? Matanya di mana, Mas? Melihat portal asli mah matanya di mana? Matanya di mana? Halo? Melihat portal asli mah ini sudah selesai, Pak? Ini sudah putus, Pak. Sudah putus kan, Mas? Belum, Pak. Saya putuskan dulu aja. Ada link baru ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik, Baik, Pak. Pak.
Selamat pagi. Pagi, Kak. Saya akan menjelaskan menggambar DED kolom. Saya kira Anda sudah paham. Ternyata tidak paham, terutama mengenai gambar posisi kolom dan posisi fondasi antara portal dengan potongan. Portal dengan potongan. Salah satu kompetensi utama di kerjaan Anda ketika Anda lulus, Anda mencari kerja di proyek, di lapangan, di perusahaan, baik itu Anda bekerja sebagai perencana, sebagai supervisor, pengawas, ataupun sebagai kontraktor, yang tidak perlu diperdebatkan oleh dua pihak kantor, pihak proyek, dan Anda, itu adalah masalah gambar. Gambar kerja, atau shop drawing, atau gambar DED, gambar kerja. Di lapangan itu ada 3 gambar. Jelaskan. Yang pertama adalah gambar DED, gambar rencana, detail engineering drawing design, gambar rencana. Gambar rencana ini kemudian diperjelas berupa gambar kerja atau shop drawing. Biasanya dipakai oleh pihak kontraktor dan pengawas untuk melakukan pelaksanaan di lapangan. Gambar ketiga namanya as-built drawing, gambar terakhir sesuai yang dikerjakan. Dari semua gambar ini, kemampuan yang dimiliki oleh dua belah pihak itu bisa membaca gambar. Bisa membaca gambar struktur dan gambar struktur itu kalau di bangunan gedung yang banyak itu adalah gambar mengenai penulangan balok, penulangan kolom, penulangan plat lantai, penulangan dinding, penulangan tangga, penulangan lift, penulangan tandon, penulangan bak air, dan pokoknya jenis tulangannya. Apa maksud gambar itu? Anda harus baca. Untuk bisa membaca, cara yang paling bagus adalah bisa menggambar. Mengerti nggak? Kalau Anda menggambar, pasti bisa membaca. Itu adalah logika yang paling normal. Logika yang paling masuk akal. Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Tapi kalau Anda menggambarnya bisa, kemudian tidak membaca, satu yang saya sebutkan, Anda cuma kopas player. Paham? Paham nggak? Pak. Untuk apa Anda sekolah menjadi pemain kopas player? Bisa membaca tapi tidak bisa menggambar. Akibatnya apa? Anda menjadi salah. Gitu, Mas. Tolong diingat itu ya. Itu kemampuan paling umum yang ditanyakan. Bisa deh baca gambar ditunjukkan oleh pewawancara. Ini ada gambar portal. Bisa enggak gambar? Tahu nggak portal ASB yang mana, AC yang mana, tulangannya bagaimana? Ini tulangannya balok, ini atas bawah bagaimana? Kolom kok digambar begini? Itu ditanyakan, Mas, dalam interview. Mengerti nggak? Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Jangan anggap remeh. Tugas besar saya itu jangan dianggap remeh. Ini tugas besar skala 1-1, Mas. Skala 1-1, Mas. Bukan tugas besar kalengan, Mas. Ngerti? Tapi Anda kemudian tidak sepakat, kan? Di luar sana dikatakan terlalu sulit, Pak, dia. Ya, tidak bisa dipahami. Terserahlah, saya hanya berpihak kepada orang-orang yang mau belajar. Orang-orang ini akan menjadi besar. Artinya, baik. Sekarang saya tunjukkan gambar yang salah yang dilakukan oleh seseorang. Mengerti? Ini gambar punyanya Ferdian Fadli. Ada Ferdian itu? Ada, Pak. Gambar ini benar apa salah? Rencana pondasi di step 6. Mohon maaf, Pak. Share screen-nya belum nyala. Gambar ini di step 6 Anda cek ya. Belum menggambar step 7.
Makanya saya bilang kalau gambar di step 6 itu diperhatikan. Saya tanya, gambar ini benar apa salah? Ada yang bisa komentar? Salah, Pak. Apanya yang salah? Kolom eksteriornya harusnya persegi panjang. Kolom eksterior ini harusnya ada gambar persegi panjang. Paham nggak? Supaya Anda ngerti posisi Anda itu apa. Ya, waktu menggambar. Nah, persegi panjang juga harus hati-hati. Ada yang sudutnya ada 4, ada yang tepi. Kita lihat bentangnya. Jadi misalnya bentang 7,4. Jadi ini adalah arahnya harusnya seperti ini. 7,4 ya. Ini juga seperti ini dan seterusnya ya. Terima? Ikuti arah HK, paham? Kemudian yang ini ikuti arah 6 meter. Ini ikuti arah meter begini. Bisa dimengerti nggak nih? Ini di teknik gempa kan sudah, Mas? Sudah nggak? Sudah, Pak. Dibilang belum. Anda itu teknik gempanya benar, tapi beton 2-nya nggak benar. Berarti kan hafalan. Gimana kalau perencanaan itu hafalan? Ini sudah benar belum? Sudah benar belum? Halo? Sudah benar belum? Oh, diam semua. Berarti belum paham, kan? Belum, Pak. Ini yang kolom yang ini, kolom A nih, yang eksterior A ini kan ada bentang 7,4 dan ada 4,8. HK-nya itu mengikuti HK itu tinggi kolom. HK itu tinggi kolom, itu mengikuti 7,4. Paham nggak nih? 7,4. Ini HK-nya ngikuti ini HK, ini BK, ngikuti bentang panjang. Paham sudah? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini sudah paham nggak sekarang nih? Mengapa saya gambar ini begini? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang tidur bangun, yang tidur bangun, Mas. Yang tidur bangun. Ya, ini penjelasan penting, bukan penjelasan kalengan, Mas. Ya, mengerti? Karena ngikuti 7,4. Ini Pak ada 5,2, ikuti bentang panjang. Kan ada 7,4, 5,2, 5,2, ikuti 7,2. Mengerti? Ya. Terus yang pinggir yang X. Ikuti 6, ikuti 4,8, 6, 6, ikuti 6. Berarti ikuti yang HK-nya begini, mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Sudah benar nih? Sudah benar belum? Halo, kok diam? Belum, Pak. Kolom ujungnya, Pak. Kolom ujung, kolom sudutnya, bukan ujung. Kolom sudut, mengerti? Bukan kolom ujung, ngerti? Kolom apa? Kolom sudut. Kolom sudutnya Anda harus olah juga. Di kolom sudut ada 2. Ada 4, berapa nih? 4,8 dan 7,4. Ini loh, 7,4 dan 4,8. Ikuti yang mana? 7,4, Pak. 7,4. 7,4, benar. Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Sudah, jadi posisinya begini, paham nggak? Paham belum? Kalau kolom interior kita sepakat berdasarkan kebutuhan ruangan itu umumnya dipakai bujur sangkar, ya, mengerti? Mengerti? Dan kemudian alasan kedua, beban aksial lebih besar daripada beban momen. Maka dipakai kolom yang kuat di 2 sumbu. Dalam konteks kolom kuat di 2 sumbu itu adalah kolom bujur sangkar. Sementara kalau kolom persegi ini lebih dominan di momen. Momenitan itu lebih besar daripada gaya aksialnya. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya kemarin di teknik gempa. Sudah belum nih? Sudah, Pak. Jadi sudah benar ya. Sekarang Anda gambar A4 misalnya. Kalau Anda gambar A4, mata Anda di bawah atau di atas. Ini posisi mata Anda.
Anda bukan melihat A4 tuh dari sini. Paham nggak nih? Paham? Bukan dari 4, baru Anda lihat A4-nya, bukan. Kalau portal kan lihat badannya kan. Badannya yang mana terlihat? Ya mata Anda di sini. Mengerti nggak? Ini mata. Jadi terlihat apa? Terlihat A, jadi grid-nya ya. Grid A, grid B, grid C, grid D, dan grid E. Paham nggak? Paham? Paham, Mbak. Bukan melihat dari A4. Kalau A4 itu kan Anda mau lihat apa? Apa Anda lihat mata Anda di sini? Anda bisa lihat portal 4? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak, Pak. Nggak bisa. Anda kan tidak bisa melihat portal 4 kalau mata Anda di sini. Kan dari sini atau dari bawah kan? Nah, kalau dari bawah, maka kolom A dan kolom eksterior yang terlihat adalah BK atau HK-nya. BK atau HK-nya? Yang terlihat. Anda bisa melihat HK atau tidak, Mas, kalau mata Anda di sini? Nggak bisa, Pak. Tidak, Pak. Mata Anda tuh di sini. Anda bisa melihat HK nggak nih? Bisa Nggak melihatnya? bisa, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lihat apa? BK, Pak. BK-nya, Pak. Kan yang dilihat BK. Maka waktu gambar DED, waktu gambar desainnya, maka yang terlihat adalah apanya? BK-nya kan? Yang terlihat adalah 40 cm. Jadi ini adalah 40 apa 60? 40 apa 60? Hah? 40, Pak. Kan yang 40, terlihat Pak. 40, bukan 60. Paham nggak? Kalau 40 yang terlihat 4 tulangan. Yang terlihat berapa tulangan? Yang terlihat berapa nih? Halo? Yang terlihat berapa 4, tulangan? Pak. Berapa 4, tulangan? Pak. 4, Pak. 4 tulangan. Nah, ini benar apa salah nih? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Yang terlihat berapa tulangan? 2, Pak. 2, Pak. Potongannya benar, sectionnya benar, portalnya salah apa benar? Salah apa Salah, benar? Pak. Totalnya salah, Pak. Potongannya benar apa benar? Benar apa salah potongannya? Potongannya benar, Pak. Portalnya? Salah, Pak. Salah, Sudah Pak. tahu, Ferdi? Ya, Pak. Sudah tahu saya, Pak. Yang lain sudah paham belum? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah paham? Jadi saya minta bagi Anda yang ininya masih salah diperbaiki dulu meskipun saya sudah ACC. Kemarin Karina bilang, Pak, Bapak kan sudah ACC. Loh. Anda mencari ACC-nya, apa cari pahamnya sih, Karina? Hah? Hah? Cari pahamnya, Pak. Bisa kamu komentar begitu. Kalau kamu komentar terus sekali lagi, kamu saya tendang kamu ya. Ngerti? Hah? Mulutnya dijaga gitu ya. Kamu masih ada satu tugas dengan saya loh. Jangan ngomong begitu lain kali ya. Ngerti? Ngerti, Pak. Masa begini dia, saya sudah ACC kemudian Anda mau mengerjakan yang salah. Ya. Sudah ngerti Ferdian ya? Sekarang kita Iya, lihat Pak. file lain. Ini file lain juga kacau lagi. Ini file lain. Saya tanya kepada Anda berdasarkan, ini sudah benar apa salah, Mas? Saya tanya kepada Anda. Sudah benar apa salah nih? Salah, Pak. Apanya yang salah? Apanya yang salah? Kalau eksteriornya, Pak. Yang Kolom eksteriornya, Pak. yang mana? Yang di grid A sama di grid E. Apa namanya nih? Brian, Pak. Biar sama? Brian Evan. Ini yang salah ininya. Paham? Ini harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Ini ada 6,8, ada 6,8, ada 4,5. Jadi yang salah gimana nih? Kolomnya ini salah. Paham nggak itu kolomnya salah? Anda paham nggak nih? Harusnya kan begini tau Mas. Ya. Fondasinya salah apa benar nih? Fondasinya salah apa benar? Fondasinya salah kan? Paham?
Ya, Pak. Pondasi itu ngikuti kalau kolomnya persegi panjang, tidak bisa begini. Mana ada orang pasang pondasi begini? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Kan pondasinya harus begini kan? Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Yang kolom ini yang eksterior yang mendatar ini benar apa salah? Yang ini, 3 ini. Benar ya? Benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Sekarang kita lihat ini. Anak ini mempunyai tugas, kita lihat kolom sudutnya. Kolom sudutnya benar apa salah? Kolom sudutnya benar apa salah? Benar, Pak. Nah, jadi matanya dia di sini. Kemudian kita lihat arah kolomnya itu adalah yang terlihat HK apa BK? Yang terlihat untuk portal ini, dia portal ini. Matanya di sini kan? Yang Hakanya, Pak, yang terlihat. HK apa BK? Hakanya, Pak. Kemudian yang pondasinya yang terlihat LP apa BP? LP apa BP? L itu panjang pondasi, B itu lebar pondasi. Yang terlihat LP apa BP? Malah bingung. Ini yang LP Mas, yang terlihat LP apa BP? LP, Pak. LP, Pak. Kalau HK, maka yang terlihat LP. Kalau BP, yang terlihat adalah BK. Paham nggak tuh? Hah? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang kita lihat ya. Gambarnya, Anda lihat. Yang terlihat LP dan HK. Benar nggak nih gambar detailnya? Benar nggak? Benar kan? Benar ya? Benar nggak ini? Gambarnya nih. Gambar potongannya ini benar nggak? Fondasi ini. Benar, Pak. Kemudian saya minta kalau sudah benar, ini tuh diluruskan Mas. Meskipun tidak di skala, ini diluruskan. Tepi pondasi ini lurus sama ini Mas. Paham nggak? Paham, Pak. Kalau kolomnya nggak usah, kalau kolomnya nggak usah diluruskan. Yang penting tengah, di tengah. Kolom ini terletak di tengah ini. Tepi pondasinya diluruskan, paham? Ini bengkong-bengkong lagi kan? Jangan seperti ini Mas, ada gambar begini. Benar apa salah nih? Salah, Pak. Udah ngerti? Mengerti, Pak. Kita lihat kolomnya benar, kolomnya yang terlihat HK. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar, Pak. Kuncinya ini Mas, yang terlihat HK apa BK nih, kolomnya. Kata, Pak. Jadi ini benar apa salah? Benar, Pak. Benar, ini sudah benar. Kita lihat, yang kolom eksterior terlihat 2 tulangan, 2 garis tulangan, yang interior terlihat 3 garis tulangan. Ini terlihat 2 garis tulangan kan? Ini terlihat berapa tulangan nih? 3 kan? Iya, Ya. Pak. Sudah benar. Jadi si anak ini hanya salah di pondasi, paham? Hanya salah di step 6. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Ini diperbaiki, jangan sampai Karina. Loh, Bapak kan sudah ACC, ngapain saya perbaiki? Gitu ya Karina ya? Nah, gitu Karina? Ah, tidak, Pak. Oh, tidak. Kamu berguru apa serius nih kemarin? Saya bergurau, Pak. Maaf, Pak, kalau Bapak tersinggung, Pak. Persinggungannya saya kira Anda serius ya. Tidak, Pak. Maaf, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang itu yang kedua ya. Jadi garis ini tolong diluruskan. Ya, diluruskan. Kemudian proporsional. Kalau persegi panjang ya persegi panjang. Kalau bujur sangkar ya bujur sangkar. Kalau mengenai LK sama LKN, saya kira sudah hampir semuanya benar. Semuanya benar. Yang banyak salah itu di sini. Disertakan center line, kemudian lantai itu disertakan dan seterusnya. Ya, time lantai dan seterusnya.
Sudah mengerti semua? Halo, sudah mengerti semua? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Bisa cepat? Minggu ini bisa ACC? Bagi yang saya tanggal 2 asistensi, tanggal 27 sampai tanggal 2 nanti saya kembalikan. Ya? Di malam ya. Sudah paham semua? Ingat, gambarnya pakai pemahaman Anda, bukan gambar berdasarkan contoh. Contohan hanya sebagai referensi, tapi yang paling penting Anda memahami data Anda. Paham kan ini? Ya, sudah ya? Baik, sekarang saya absen. Terus minggu depan kita akan quiz. Ya, kita akan quiz. Hari Senin kita akan tes quiz work from home selama 4 jam. Selama 4 jam. 4 sampai 5 jam. Jadi sebagai apa? Sebagai latihan apakah UAS Anda nanti ini bisa atau tidak. Jadi UAS-nya bahannya adalah modul 3 ya. UAS bahannya adalah modul 3, paham? Paham, Pak. Jadi untuk mendalami apakah Anda bisa atau tidak, itu hari Senin kita akan quiz dari jam 7:30 saya akan menjelaskan soalnya, tetap bergabung dalam kelas online. Saya jelaskan dan saya bagi kode soalnya, jangan sampai tidak hadir ya. Jangan sampai yang perbaikan tolong, spesialis klaim-klaim yang perbaikan. Ada yang perbaikan di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Jangan klaim-klaim kalau sakit, kalau saya ada kesibukan, saya PKN, saya kerja. Hari Senin harus hadir, Mas. Ya. Mengerti? Mengerti, Pak. Alasan-alasan Anda itu sudah tidak saya pakai, Mas. Tidak ada alasan lagi yang perbaikan. Kalau Anda sakit, kasih keterangan dokter yang sah. Diberikan pada saat Anda WA ke saya, kalau Anda sakit. Tidak boleh hanya surat. Saya butuh surat keterangan dokter. Oke? Di luar sakit tidak ada alasan lagi. Ya? Sudah saya jelaskan 1 minggu. Nanti saya akan ingatkan lagi ketika H-1 ya. Jangan melakukan playing victim, Mas. Jangan melakukan playing victim. Tahu playing victim? Tahu? Tahu, Pak. Mas, jangan jadi victim player, Mas. Kopas player dan victim player itu dihilangkan semua. Itu kebiasaan tidak baik ya. Kalau dua-duanya menunjukkan Anda tidak bertanggung jawab. Ya. Aristo Saban, Alex, Dionysius Bere, Hieronymus, Ismasina. Hadir, Pak. Apa tadi? Ismasina, Pak. Serva. Jeremias Boli. Anggi Prayogo. Hadir, Pak. Elizabeth Malo. Melsiana Sunga. Hadir, Pak. Akramidia. Kristia Yoada. Afif Firmansyah. Hadir, Pak. Sebastian Nabil. Albert. Ray Surya. Intan. Felicitas. Ospi Aldus. Trisco. Teddy Yohanes. Nathanael. Asbriansa. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Yoga Daru. Vincent. Ini ada yang Cecilia Corolla. Cecilia Fiona, Pak. Yuna. Cecilia Hadir, Pak. Corolla. Soleman.
Muhammad Firdaus Atala. Hadir, Pak. Anda. Nama laki. Nifriandix. Hadir, Pak. Alia. Ada Pak. Kevin. Hadir, Pak. Brian Evan. Hadir, Pak. Femina. Akbar. Hadir, Pak. Diana. Hadir Pak. Regita. Karina. Hadir Pak. Arif Nurmawan. Hadir, Pak. Oki Jalu. Rensius. Hadir, Pak. Ana Karina. Hadir Pak. Billy Ari. Hadir, Pak. Elmina. Yang belum di absen siapa? Kelas D. Intan Sari Pak. Ferdian, Pak. Rahmat Yoga, Pak. Oh, belum ada. Sorry. Aprilia. Ferdian. Hadir Pak. Hadir, Pak. Yasintus. Rizkia. Hadir, Pak. Timotius. Andrioan. Muhammad Yoga. Hadir, Pak. Dede Angger. Marta Yuliani. Hadir Pak. Andre Mario. Arif Puja. Hadir, Pak. Hadir. Ya, siapa ya? Intan Sari. Hadir Pak. Siapa lagi yang belum di absen? Cakra hadir, Pak. Cakra hadir. Siapa lagi? Andi harus nahak, Pak. Oh, baru masuk. Ya, Pak, maaf. Nggak usah maaf, kamu habis, maaf belum basi. Saya hitung aja kamu masuk baru 1 tahun. Lulus gimana? Kamu nggak mungkin lulus nih, Mas. Ikut UTS, nah. Ikut UTS, nah. Ikut, Pak. Kuliah 1 kali. Baru kuliah 1 kali. Di kampungan. Kampungannya ya. Nanti berhadapan dengan prodi aja ya, Mas. Kalau nggak lulus jangan ke saya, Mas. Oke ya. Baik, Pak. Kamu ngomong baik sama dia tuh gampang aja, tapi jadi kayak perempuan kamu. Jangan jual air mata ke saya, Mas. Jual kemampuan. Ngapain kamu menjadi victim player menjual air mata ke saya? Ya. Air mata basa-basi aja. Ya, kok bisa nangis kayak perempuan tuh dari mana? Dari mana wibawamu? Ya? Jadi yang bertanggung jawab, jadi yang gentleman, ya ikut kuliah, rajin, bukan jadi perempuan atau jadi banci yang cuma menjual air mata ke saya. Ngerti nggak itu? Yang lainnya jangan jual air mata ke saya, Mas, ya, nanti yang nggak lulus ya. Ya. Pemain victim player yang paling sudah parah itu menjual air mata, Mas. Dia akan menjual air mata. Ya. Itu pemain victim playing victim yang paling parah. Ya. Dia akan menjual air mata. Setelah alasan-alasannya nggak mempan, air mata mulai dijual. Ya. Miki Paulus, kamu tadi terlambat ya, Dinaha ya? Ya, terlambat, Pak. Sudah 1 kali, terlambat lagi. Miki Paulus, kamu tidak mungkin lulus, Mas. Andina, sudah saya pastikan kamu tidak mungkin lulus. Kamu mengumpulkan tugas kecil kan? Mengumpulkan enggak? Saya tanya.
Tidak kumpul, Pak. Mengikuti apa tugas besar? Kerjakan nggak? Tidak, Pak. Tanya saya, kerjakan nggak? Tidak, Pak. Sudah, kamu nggak lulus. Sekarang saya akan lapor ke jurusan, kamu nggak lulus. Sudah saya tetapkan sekarang, Mas. UTS-mu dapat 30, Mas, ya? Nilai terendah dari nilai saya itu 30, menunjukkan Anda tidak bekerja apa-apa. Jadi kamu hadir cuma 1 kali setelah kita pertemuannya sudah 13 kali, Mas. 13 kali. Anda baru datang 1 kali, terlambat lagi. Terlambatnya gila-gilaan, 1 jam baru Anda masuk. Ya. Anda nggak mengumpulkan tugas kecil, Anda nggak mengumpulkan tugas besar, terus mau jadi apa? UTS dapat 30, mau lulus bagaimana? Mau lulus bagaimana, Mas? Jawab. Jadi saya besok sudah melaporkan bahwa Anda pasti tidak lulus. Kepada Prodi, silakan urus dengan Prodi, Mas. Mengerti? Mengerti, Pak. Saya buat berita acaranya bahwa Anda tidak mungkin lulus di Candi Kembar. Ya. Saya kan punya portofolio, Mas. Portofolio kan saya ada, Mas. Portofolio itu saya ada. Portofolio adalah sebaran nilai saya berdasarkan progres dan kemampuan yang Anda tunjukkan ke saya. Jadi kalau saya itu bisa ya lulus, tidak bisa ya tidak lulus. Agak bisa ya dapat C atau D, gitu aja. Benar yang lainnya percaya? Benar nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Saya nggak ada nih. Koordinator dapat A, anggota dapat B. Tugas-tugas dikumpulkan saja, nanti lulus. Nggak ada begitu saya, Mas. Anda dapat nilai sesuai dengan kemampuan itu saja, Mas. Apa sih agak repot? Apa yang repot-repot begitu, Mas? Coba lihat nilai saya selama ini. Apa? Ada yang A-nya banyak, E-nya juga banyak, D-nya juga banyak, C-nya kan begitu nilai saya, Mas. Ya, ngerti nggak? Ngerti ya? Mengerti, Pak. Saya bukan nilainya semua B, semua C, semua D, semua E, nggak begitu saya. Itu bukan dosen namanya. Lulus ya banyak, karena bisa. Ya. Anda aja nggak ngerti. Kamu ngerti apa? Ngerti omong kosong kamu. Niki Paulus. Ini juga nggak mungkin lulus. Bila sampaikan ke Niki Paulus tidak mungkin lulus. Ya. Stanislaus. Ini juga nggak mungkin lulus. Ya. Jadi kalau setelah UTS saya bisa mengeksekusi, Mas. Ya. Theo Nureron. Tidak mungkin lulus. Ya. Muhammad Rizky. Ada? Java. Hadir, Pak. Krisnogroho. Hadir, Pak. Nandi. Mikael Joshua. Sofianus Chandri. Hadir, Pak. Igor Roring. Ryan Bahari. Hadir, Pak. Prianto. Arianto, Mas. Yohanes Rombong. Selamat Lamaumbi. Hadir, Pak. Lorenzus Nganjo. Ada, Pak. Mariana Klau. Ini juga nggak mungkin lulus. Emang nggak ada. Maria Irma. Maria Irma. Rinatus Karimanto. Ada, Pak. Franciscus Saverius Juniman. Mungkin lulus. Bogi. Ini nggak mungkin lulus. Abdul Sigit. Yohanes Gurung. Hadir, Pak. Yohana Ruth. Hadir, Pak. Josephus Yoni. Ini nggak mungkin lulus. Ada, Pak. Kamu nggak mungkin lulus, Mas. Kamu ngumpulkan tugas kecil ya? Halo? Dijawab tuh Yoni. Enggak. Tidak kumpul, Pak. UTS ikut. Dapat. Ikut nggak UTS?
Ikut. Ya, ikut nggak UTS? Jawab. UTS ikut, Pak. 30 kamu, Mas. Ya. Tugas besar kerjakan nggak? Hah? Enggak, Pak. Jadi nggak usah kuliah, Mas. Nggak mungkin lulus, Mas. Ya. Mau apa kamu berharap apa? Kamu berharap ini dapat 100? Ya nggak mungkin, tah. Dunia bencana, Mas. Mengalami gempa hebat 10 skala Richter 10 meter. Iya, Pak. Ya nggak niat ya kamu ya. Desinta. Hadir, Pak. Kemarin masuk nggak? Tidak. Kemarin mau masuk tapi nggak diizinkan, Pak. Kenapa? Telat 40 menit, Pak. Sampai berapa? 40 menit, Pak. Kok nggak WA ke saya? Harusnya masih saya izinkan ya, Mas. Perjanjian 45 menit. Ya. Fernanda. Indrawan. Gabriel. Ya, Gabriel. Benedictus Primus. Hadir, Pak. Thierry Aparje. Anastasia. Hadir, Pak. Aki Akida. Hadir, Pak. Genaro. Aldo Setiawan. Fidelis. Hadir, Pak. Dineswari. Hadir, Pak. Sofian. Hadir, Pak. Deskiel. Fernando Skevindo. Muhammad Al-Ghifari. Michael Ronaldo. Muhammad Jimli. Hadir, Pak. Christopher Janggur. Ahmad Sarul. Hadir, Pak. Friend saya. Andrianus Naha. Hadir, Pak. Angginia. Rizky Gia. Yang belum saya panggil siapa? Aldo Plawan, Pak. Maaf, Pak. Aldo nomor berapa? 76, Pak. 076. Oke, apa lagi? Pak, Maria Irma hadir. Kenapa keluar tadi? Jaringan, Pak. Apa lagi? Oke ya, sudah semua ya? Baik, saya ulang, menjadi hari Senin, semuanya harus datang. Kesempatan Anda untuk mengisi portofolio nilai dengan mengikuti tugas terakhir. Jadi saya hanya melakukan tugas kecil dan kuis. Jadi kalau kuis itu soalnya dikerjakan tetap di rumah, tapi waktunya lebih pendek. Tidak berhari-hari, mungkin paling lama itu adalah 2 hari. 3 sampai 3 hari atau 4 hari. Pembagian dan penjelasan kode soal dilakukan hari Senin jam 7:30. Kalau sudah selesai berarti kuliah reguler sesuai dengan silabus dan kurikulum berakhir dan nanti kita ketemu di ujian akhir semester. Jadi minggu depan pertemuan 13, bagi Anda pertemuan 14. Jadi 15 itu saya kosong, 16 Anda wise. Oke ya. Kemudian saya berharap Anda SBB 2, DED-nya segera sudah diaksistensikan dan selesai. Sudah ada yang selesai. Nanti saya kembalikan hari ini. Ya. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Berarti Jumat depan itu tugas TG masuk atau tidak, Pak? Masih, tugas besar masih.
Yang sudah berakhir itu teknik gempa teorinya. Tugas besarnya masih, Mas. Jam hari Jumat masih. Ngerti? Mengerti Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Pak. Saya mau menjelaskan mengenai apa? Mengenai review 3 cara, yaitu statik, riwayat waktu, dan tapi respons vektor. Tapi nanti Anda diskusinya apa yang Anda bingung nanti ya. Apa yang Anda tidak paham ya. Supaya saya bisa menjelaskan, ngerti? Karena memang sampai saat ini belum ada yang masuk memang tugasnya ya. Tadi saya bisa mereview mengenai beton 2 gambar karena sudah ada yang masuk. Tapi kalau ada yang belum masuk, bagaimana saya tahu Anda tidak tahunya atau ada salahnya? Jadi mohon beberapa orang bisa mewakili. Jadi asistensinya nggak perlu semua dulu Mas. Bisa respons bisa riwayat waktu Anda asistensi, kemudian bisa. Jadi nggak harus sama. Memang 3 metode ini menghasilkan nilai yang tidak sama ya. Jadi tidak seperti misalnya Holzer, Stodola sama Eigen yang sama persis. Kalau ini tidak sama. Jadi Anda bisa analisa riwayat waktu, Anda selesai asistensi, atau 2 bisa dengan statik revisi, asistensi, atau 3-3-nya. Tapi saya berharap Anda satu-satu aja biar lebih ringan. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti Pak. Jadi nggak perlu barengan 3-3-nya asistensi. Sendiri-sendiri boleh, berbagian boleh. Ya. Terakhir kapan? Tanggal 28? Tanggal 22 ya? Iya, Pak. Iya Pak. Mengenai teknik gempa, kemudian beton 2 tanggal berapa? 12, Pak. 12. Karena masih panjang tuh beton, saya kira pasti semua akan bisa. Cuma gambar saja ya. Oke, itu saja ya, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Iya, Pak.